Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sergina, NIM 19311071. Kali ini saya akan membahas tentang osmoregulasi hewan air laut, hewan air tawar, dan pada manusia. Kita akan membahas definisi osmoregulasi. Yang pertama, osmoregulasi adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungannya atau suatu proses pengaturan tekanan osmosis. Osmoregulasi penting dilakukan karena beberapa hal, antara lain karena harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Membran sel yang bermeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Perbedaan tekanan osmosis antara cairan tubuh dan lingkungan. Osmoregulasi merupakan suatu fungsi fisiologis yang membutuhkan energi yang dikontrol oleh penyerapan sekitar ion-ion melewati insang, dan beberapa bagian tubuh lainnya dikontrol oleh pembuangan yang selektif terhadap garam-garam. Kemampuan osmoregulasi bergantung suhu, musim, umur, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan perbedaan genotip. Yang berikut, cairan tubuh ikan tawar mempunyai tekanan lebih besar daripada lingkungannya. Nah, garam-garam cenderung keluar. Sebaliknya, ikan yang hidup di laut mempunyai tekanan osmotik yang lebih kecil daripada lingkungannya, sehingga terdapat kecenderungan garam-garam masuk ke dalam tubuh dan air keluar. Yang berikut adalah sistem osmoregulasi berkaitan erat dengan sistem ekskresi pada ikan karena melibatkan ginjal yang berperan dalam sistem ekskresi. Ikan dan beberapa organisme air osmokonverter. 1. Osmokonverter adalah sebutan bagi hewan yang mampu memelihara keseimbangan antara cairan tubuh dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kebanyakan invertebrata laut adalah osmokonverter, di mana cairan tubuh mereka isotonik dari keadaan lingkungannya. Meskipun konsentrasi relatif dari garam dan cairan tubuh mereka berubah-ubah dibandingkan air laut, dalam kasus ini hewan juga harus mengatur tingkat ion internal. Yang berikut titik perbedaan antara hewan air tawar, estuari, dan air laut adalah besaran proses osmoregulasi yang terjadi sehingga berpengaruh terhadap laju metabolisme dasar yang terkait dengan kebutuhan konsumsi oksigennya. Yang berikut, upaya menahan garam-garam internal dan kelarutan material yang lain membutuhkan konsumsi oksigen yang berbeda tergantung besarnya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dan lingkungannya. Oke, yang berikut adalah organ osmoregulasi. Yang pertama, beberapa organ yang berperan dalam sistem osmoregulasi pada hewan air adalah insang, ginjal, kulit, dan usus. Nah, pada organ-organ ini melakukan fungsi terutama hormon-hormon yang disekresi oleh pilutari, ginjal, dan urofisis. Yang berikut, pada ikan air tawar, air secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ini secara pasif berlangsung melalui suatu proses osmosis, yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh kita yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Nah, secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Hal ini dikarenakan kulitnya diliputi mucus. Yang berikut adalah ketika cairan dari badan mau pergi masuk tubuh ginjal,
glukosa akan diserap kembali pada tubuh proksimalis dan garam-garam diserap kembali pada tubuli distal. Dinding tubuh ginjal bersifat impermeable atau kedap air, tidak dapat ditembus terhadap air. Ikan mempertahankan keseimbangannya dengan tidak minum air. Kulitnya diliputi mukus, melakukan osmosis lewat insang, produksi urinnya encer, dan memompa garam melalui sel-sel khusus pada insang. Yang berikut adalah secara umum kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang. Osmoregulasi ikan air laut. Yang pertama, ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Yang kedua, ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Yang berikut, organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti Na+, K+, dan Ci, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Kemudian, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Nah, karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubuh ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan lalu cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Nah, urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Nah, ikan air laut minum air dalam jumlah yang lebih banyak dan mengeluarkan sedikit urin. Ikan air tawar, garam akan memasuki insang dan dalam jumlah yang banyak. Air akan masuk lewat kulit ikan dan insang. Hal ini karena kadar garam di dalam tubuh ikan atau mendekati 0,5% yang lebih tinggi daripada konsentrasi air di mana ikan tersebut hidup. Karena tubuh ikan akan berusaha agar proses difusi antara air ke dalam tubuh ikan tetap berlangsung. Sejumlah besar air dikeluarkan oleh ginjal. Sebagai hasilnya bahwa konsentrasi garam pada urin sangat rendah. Nah, sedangkan osmoregulasi pada manusia, osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Nah, pada proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitar. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Pada manusia, proses osmoregulasi terjadi di ginjal. Maka, ginjal disebut
osmoregulator. Sekian dan terima kasih pembahasan osmoregulasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.